Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita selayaknya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Pada hari ini sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita semua. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami pada hari ini boleh ada sebagai kami ada. Ini semata-mata bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu. Firman yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah firman itu dapat menjadi rema, dapat menjadi pelaku untuk kami yang dapat melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan Kau pakai untuk menjadi alat saluran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkan akan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih yang di dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dan pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang sungguh luar biasa, ya. Tema yang kita akan bersama-sama belajar, yaitu tentang kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar nanti ada 3 hal bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi, kondisi apapun. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kita bergereja, bahkan kita berjemaat, bahkan kita bermasyarakat. Biarlah kekuatan yang datang daripada Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya yang bernama Timotius, ya. Kita akan belajar dan kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Karena hanya 1 ayat, mari kita akan bersama-sama belajar pesan Tuhan apa yang disampaikan hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya. Sebab itu sekali lagi hai anakku di sini Rasul Paulus menunjukkan kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Biarlah dalam pelayanannya Timotius dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, di sana menekankan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian pula kehidupan kita setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita ini banyak rintangan yang kita hadapi. Mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus untuk kita tetap kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini. Ya, Tuhan telah hintar kita di bulan ke-7. Ya, kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap menyala-nyala roh kita. Bahkan kita tetap setia untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan. Ini bukan karena keberadaan kita, tetapi kita imani bahwa kekuatan yang datang daripada Tuhan itu terus Tuhan tambah-tambahkan, ya, sehingga kita dapat melayani dengan penuh kerendahan hati, melayani dengan penuh kerinduan, kehausan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar 3 hal bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, gembala, ya, jemaat, ya,
kita akan belajar. Yang pertama adalah bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap mengandalkan akan Tuhan. Ya, mengandalkan akan Tuhan adalah artinya adalah mempercayakan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan sepenuhnya juga hanya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 dan 5 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kita akan melihat luar biasanya Allah kita. Allah kita adalah Allah yang hebat. Makanya di Mazmur 118 ayat 14a di sana dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Bahkan di Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bahkan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi, bagaimana agar hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang saat ini terjadi, yaitu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus tetap berharap dan percaya bahwa pertolongannya, kasih karunia-Nya, penyertaannya itu sempurna, bahkan janji-janjinya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat di Hakim-Hakim pasal 6 sampai 7 bagaimana Gideon, seorang pahlawan yang gagah berani, tatkala dia menghadapi tentara Amalek, ya, bangsa Midian dan Amalek, ya, dia hanya dapat bersandar hanya kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa tentara daripada pasukan daripada Midian dan Amalek itu sangat banyak banget gitu ya, istilahnya bagaikan belalang saking banyaknya. Tetapi persiapan daripada Gideon yaitu hanya 32.000 ya, tetapi Tuhan menghendaki kalau menghadapi tentara besar itu Gideon disuruh Tuhan untuk menyaring lagi untuk menjadi 300 orang ya. Sehingga apa yang terjadi tatkala Gideon hidupnya berharap minta kekuatan yang datang daripada Tuhan untuk menghadapi begitu banyaknya pasukan yang begitu luar biasa. Tetapi karena pertolongan Tuhan, apa yang terjadi? Gideon mengalami kemenangan demi kemenangan. Gideon mengalami sesuatu yang luar biasa. Daripada 300 orang itu, tangan murah Allah melindungi, menyertai. Sehingga peperangan itu dimenangkan oleh pasukan daripada Gideon. Ya, kalau kita lihat sebenarnya tidak sebanding, tetapi kalau kekuatan datang daripada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kehebatannya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, mari dalam menghadapi situasi, menghadapi masalah yang begitu besar, mari apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, itu yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat dalam menghadapi masalah, tetap kuat dalam menghadapi pergumulan, tetap kuat dalam menghadapi sakit penyakit. Ya, kita harus tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Ya, Dialah Allah satu-satunya penolong yang sejati yang akan terus menolong umat-umatnya yang senantiasa bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena firman-Nya di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang harus kita lakukan bagaimana agar kita kuat dalam menghadapi situasi kondisi apapun, pergumulan, masalah yang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tadi salah satu contoh bagaimana Gideon dalam menghadapi tentara yang begitu besar, tentara Midian dan Amalek, ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, minta kekuatan yang datang daripada Tuhan, maka Tuhan tolong begitu luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang tidak mungkin gitu ya, tidak mampu, karena kita manusia
banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi kita bersyukur punya Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Ya, sebelum dia pergi ke surga, dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itu yang akan terus tetap menyertai kita, yang akan terus tetap memberikan kekuatan, penghiburan, perlindungan, penyertaannya begitu sempurna atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Yosua dalam menghadapi dari bangsa yang sungguh luar biasa, ya, untuk memasuki tanah Kanaan. Dia harus menghadapi orang Enak, ya. Orang Enak itu adalah orang-orang raksasa yang suka makan manusia, gitu ya. Sedang kubunya, kota-kotanya itu kubu-kubunya sangat kuat, ya. Bagaimana dia harus mengalahkan tentara yang besar, orang-orang raksasa, kubu-kubunya begitu kuat. Ya, kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri nggak mungkin, gitu ya. Makanya dia Yosua berkata kepada bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Di sana dia berkata, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi seperti Gideon, seperti Yosua, ya, kita harus sekali lagi yang harus kita lakukan. Kita harus minta pertolongan Tuhan, ya, kekuatan yang daripada Tuhan, ya, karena kekuatannya adalah kekuatan yang luar biasa. Kita menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari, ya, hal yang pertama ini mari kita lakukan, ya, dalam menghadapi situasi kondisi, bagaimana agar kita tetap kuat, ya, di dalam Tuhan, terlebih di akhir-akhir zaman ini yang begitu ya, pelik banget menghadapi situasi kondisi apapun, gitu ya. Makanya ini adalah merupakan penggenapan daripada firman Tuhan di Timotius, katakan, ketahuilah bahwa pada akhir-akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, ya, masa-masa yang sulit. Untuk menghadapi situasi dan kondisi masa sulit, masa sukar, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya, seperti tokoh-tokoh daripada Alkitab tadi. Puji Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus tetap berakar di dalam Dia, ya, berakar di dalam Yesus Kristus. Coba kita akan lihat di kitab Kolose, ya, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita tetap kuat menghadapi situasi kondisi, menghadapi problema masalah yang saat ini kita hadapi. Yang kedua yaitu kita harus tetap berakar, ya, karena kekuatan sebuah pohon terletak pada akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak mudah tumbang diterjang badai, gitu ya. Kita kalau kita belajar di pembelajaran kita di waktu kita masih sekolah, ya, di IPA, ya, kalau masih ingat di situ ada beberapa akar, gitu ya. Di sana ada akar serabut, ya, ada akar tunggang atau akar tunggal, gitu ya. Kalau akar serabut itu seperti akarnya yang pendek-pendek, gitu ya, dan itu tidak dalam, gitu ya, seperti contohnya seperti pisang, ya, itu suatu gambaran. Jadi kita sebagai anak Tuhan agar kita tetap kuat, ya, kita jangan menjadi anak Tuhan yang akarnya akar serabut, ya. Akar serabut itu akarnya cuma pendek-pendek, gitu ya. Kalau diterpa angin, gitu ya, diterpa badai, diterpa hujan, gitu ya, kadangkala mudah untuk tumbang, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan minta Tuhan supaya akar kita itu seperti akar tunggang atau akar tunggal yang terus masuk ke dalam, ya, yang terus mempersiapkan untuk nanti tatkala pohon itu semakin bertumbuh, semakin besar itu kekuatannya itu semakin hebat karena
ada akar yang kuat, yaitu masuk ke dalam, ya. Untuk ini adalah suatu gambaran juga kita sebagai anak Tuhan, ya. Mari kita sebagai anak Tuhan, dalam akar itu memang memerlukan asupan, gitu ya. Makanya untuk mengalirkan pohon itu supaya pohon itu tetap subur, itu biasanya air hujan maupun air siraman dari yang punya pohon itu biasanya akar itu akan menyerap, ya, asupan-asupan, yaitu asupan-asupan dalam arti air, ya. Air ini di sini juga digambarkan adalah firman Tuhan, ya. Kita sebagai anak Tuhan, makanan rohani kita yaitu asupan kita, ya, untuk berakar terus tetap kuat menjadi pohon yang kuat, yaitu kita adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu sangat perlu, ya, untuk kita lakukan, ya, karena makanan rohani, karena firman Tuhan katakan iman datang daripada pendengaran oleh firman Kristus, ya. Kalau kita tidak mencintai firman, bagaimana iman kita semakin kuat, bagaimana rohani kita semakin kuat, ya, kayak akar tadi, ya. Kalau kita tidak mempunyai asupan-asupan yang baik, asupan-asupan yang steril yang luar biasa, mungkin pohon itu juga tidak kuat, gitu ya. Tetapi kalau punya asupan-asupan yang bergizi, ya, makanan rohani kita yaitu firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat untuk kita terus tetap membaca firman Tuhan. Makanya Mazmur, ya, Mazmur 119 ayat 97 itu di sana dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, kalau Raja Daud saja sebagai raja, dalam kesibukannya, dalam pemerintahannya, dalam merawat rakyatnya, dia masih sempat untuk membaca firman Tuhan, apalagi kita sebagai anak Tuhan, ya. Sebagai anak Tuhan harus benar-benar, ya, kita harus cinta firman Tuhan, ya. Kita cinta akan Tuhan, karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, seperti Yohanes 14 ayat 15, ya. Perintah Tuhan kalau saat ini diajarkan kepada kita untuk makanan rohani kita, yaitu akar kita biar kuat, ya. Kita bagaikan pohon itu, ya. Itu kita harus tetap mencintai akan firman Tuhan. Bahkan kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk kita tetap kuat, ya, kita harus berakar. Ya, di sini tadi di sana, hendaklah, ini adalah satu perintah, kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia, di atas Kristus, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, agar kehidupan kita tetap kuat, ya, di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi apapun, ya, kita harus tetap berakar, ya. Kita harus lebih dalam lagi, ya. Seperti pujian, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ya. Ini adalah suatu gambaran bahwa kalau kita ke dalam, ya, seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita mengenal Allah kita lebih dalam, maka kehidupan kita, iman kita akan semakin kokoh, iman kita akan semakin kuat dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Ya, yang saat ini masih terjadi beberapa hal, gitu ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, mari kita terus tetap berakar, tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita imani bahwa kalau kita ada di dalam rencananya Tuhan, kita ada dalam panggilan Tuhan, tangan murah Allah itu akan senantiasa menyertai, melindungi, bahkan janji-janjinya itu akan menjadi milik dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, kekuatan pohon itu terletak pada akarnya. Ya, kita diperumpamakan sebagai pohon, mari kita akar kita
ya semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita semakin mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, iman kita semakin kokoh, bahkan kita harus mengenal Tuhan lebih lagi, ya, karena di Hosea 6 ayat 3 di sana dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari ya di dalam pelayanan kita supaya kita tetap kuat dalam kita beraktivitas, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, biar kita tetap kuat. Mari ya kita tetap berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, karena kerinduan Tuhan saat ini mencari orang-orang yang sungguh-sungguh ya mencari Tuhan. Karena di Mazmur 105 ayat 4 di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, maka kamu akan hidup. Terus tetap semangat untuk mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan sekali lagi dalam hidup ini, bagaimana agar kita tetap kuat? Yang pertama tadi, harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, kita harus tetap berakar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita terus tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita harus tetap mengucap syukur. Ya, saya yakin dan percaya di Kolose 2 ayat 7c tadi dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya yakin dan percaya orang yang hatinya melimpah dengan syukur itu adalah pertanda adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Coba kalau kita melihat daripada ucapan syukur, banyak sekali saat ini apa yang terjadi tatkala menghadapi situasi kondisi apapun, mereka mengalami kelemahan, dia mengalami ketakutan, mengalami tawar hati, mengalami takut. Ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari tatkala hidup kita, hati kita limpah dengan syukur, ya, kekuatan yang datang daripada Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi sebagai anak Tuhan sekali lagi, bagaimana kita tetap kuat, ya, biar hati kita melimpah dengan syukur, ya. Jangan kita banyak bersungut-sungut, jangan kita banyak mengomel, ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan menyalahkan Tuhan gitu ya. Bahkan kehidupan kita mudah sekali emosi, ya, sedikit-sedikit marah gitu ya, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu luar biasa baiknya, ya. Makanya firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Allah kita itu sungguh luar biasa, Allah kita itu sungguh dahsyat, Allah kita itu sumber pertolongan kita, kekuatan kita. Mari ya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya agar kehidupan kita saat ini dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang saat ini terjadi, mari kita tetap kuat. Tetap kuat, minta pimpinan Roh Kudus, minta kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Karena kehidupan kita ini banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi kalau kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, maka kehidupan kita ya akan terus tetap bersemangat. Kehidupan kita akan terus tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam kita mencari Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi, mari biar hati kita senantiasa melimpah dengan syukur. Karena di 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Mari kita sadari, ya. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan.
walaupun mungkin ini tidak gampang, walaupun ini tidak mudah, mungkin secara daging, ya secara nurani kita itu sangat sulit, tetapi kalau kekuatan yang datang daripada Tuhan, kekuatan yang datang daripada Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu melalui tema yang sungguh luar biasa, mari melalui tema kuat di dalam Tuhan, ini menjadi dorongan dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampangan, ya, gampang menyerah, gampang cengeng gitu ya, gampang ngambek, gampang kecewa gitu ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit kecewa. Kalau kita ya ada di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, tatkala kita menjadi pelaku firman Tuhan, tatkala kehidupan kita mengandalkan Tuhan, kehidupan kita tetap berakar di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Bahkan kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa membela umat-umatnya yang percaya kepadanya tuh, ya, kepada Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kasihnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, ya. Tuhan akan senantiasa memimpin tiap langkah kita, karena tiap langkah kita itu semua diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari, ya, ketika hal ini kalau kita lakukan, ya, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Janji firman Tuhan akan menjadi milik kehidupan kita, ya. Mari saya menghibur kita semua, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, baik yang di online, kita semua yang di rumah, ya, mari kita terus tetap semangat untuk mencari Tuhan. Mari kita terus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap berakar di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, berakar di dalam Dia, bahkan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Amin untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan dan kita mengucap syukur kalau firman ini untuk kita semua, untuk kita lakukan, dan kita imani bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu dapat kita nikmati baik 30, 60 maupun 100 kali lipat. Puji Tuhan, ya, kita akan datang dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur atas firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang hamba sampaikan. Kiranya biarlah firman-Mu tidak hanya sebatas logos atau pengetahuan saja, tetapi biarlah menjadi rema Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Memang kalau kami sadari Tuhan, kalau melalui kedagingan kami tidak sanggup Tuhan. Tetapi kalau melalui Roh-Mu yang luar biasa, Roh yang excellent, Roh yang dahsyat yang Tuhan telah beri, yaitu Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu itu yang akan memampukan kami untuk dapat mengalami perubahan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya biarlah sekali lagi Engkau memberkati setiap kami semua, baik yang hadir pada hari ini dalam ibadah hari Sabat Kudus Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kalau kami berdoa secara khusus pada hari ini, kalau mereka mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau mereka mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka mengalami sesuatu pergumulan yang begitu berat, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penolong. Tuhan buka jalan setiap permasalahan yang ada. Karena kami tahu firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kami. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan, segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena tangan-Mu tidak kurang panjang
untuk senantiasa menolong akan setiap permasalahan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya biarlah Tuhan akan meteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah lebih lanjut Roh Kudus-Mu akan memberikan kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami setelah diberkati. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria. Maju terus. Kita tetap semangat. Kita terus tetap berjuang. Kita terus tetap berlari-lari pada tujuan, yaitu untuk menerima mahkota daripada Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.